Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia sekitar pukul 13.30 oleh Sultan Syahrir. The surrender of the Japanese. Setelah Sultan Syahrir mendengar Jepang menyerah lewat radio, dengan cepat dan bersemangat ia bergegas ke rumah Hatta. Bung Hatta, sudah saatnya kita memproklamasikan karena Jepang sudah menyerah. Benarkah kamu tahu dari mana? Tadi pagi saya mendengar dari radio. Bung Karno masih menunggu PPKI. Mari kita ke sana. Baiklah, kita pergi. Suatu malam di rumah Soekarno, Syahrir dan Hatta datang membawa kabar penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada yang mencari Hatta dan Sajid. Syahrir, Hatta, ada apa? Duduklah. Mengapa kalian kemari? Ada kabar yang ingin saya sampaikan. Kabar apa itu, Syahrir? Saya mendengar Jepang menyerah kepada Sekutu. Bagaimana kalau kita memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. baiklah kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Malam semakin larut di rumah Soekarno. Ketegangan mulai terasa saat sekelompok pemuda datang dengan semangat membara menuntut kemerdekaan segera diproklamasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk. Malam ini kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kalau Bung tidak bertindak, besok bisa terjadi pertumpahan darah. Turok saja leherku, bila itu jalan satu-satunya. Sudah kita bicarakan baik-baik. Gana, kalau memang ini mendesak, kenapa kalian tidak memproklamasikan sendiri? Rakyat bisa bertindak lebih jika kita tidak bergerak malam ini. Benar. Kita belum kuat tanpa dukungan. Kita bisa hancur. Kami yakin kita bisa, Bung. Malam ini Bung, tunggu apa lagi? Tenang, jangan gegabah. Ini malam. Saya paham perasaan kalian, tapi saya tidak bisa mengambil resiko nyawa rakyat. Setelah usaha untuk mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71 pada pukul 23. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak perubahan proklamasi. Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta agar kita melaksanakan proklamasi. Kita bawa lalu kita bujuk mereka.
apa? Menculik mereka? Ya, kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apakah Anda ada persembunyian untuk Soekarno-Hatta? Tentu saja, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jekisong. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dan kita akan ditempatkan di rumah. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, setuju? Keempat bagaimana? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa pagi-pagi begini? Maaf Bung Hatta, Anda harus kami sekarang juga. Apa maksud kalian mau dibawa kemana saya? Ke Rengas Dengklok demi kemerdekaan para pemuda. Apa kalian tahu tindakan ini udah melanggar hukum? Bung, ini demi rakyat, demi masa depan bangsa. Kita tidak bisa terus menunggu Jepang. Baiklah, tetapi ingat, semua ini ada tujuannya. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa ini? Ada apa teman-teman? Mengapa kemari? Bung Karno, kami harus membawa Anda ke Rengas Dengklok untuk segera mempromosikan kemerdekaan. Tidakkah sadar kalian kalau saya mempunyai istri dan anak yang masih kecil? Kami akan membawa anak dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Baiklah, kami ikut. Jika begitu, mari kita pergi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Begini Bu, kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Mereka membawa aku kemari. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin melaksanakan kemerdekaan hasil jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kemerdekaan hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Mengapa kau begitu percaya dengan berita ini, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Ada apa salah, mengapa kau berlari seperti itu? Ada Subarjo di luar. Dia memaksa untuk masuk, untuk menemui Soekarno. Aku akan menemuinya. Gimana? Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Ada apa Anda ingin menemui mereka? Karena PPKI batal. Bisakah aku menjemput mereka? Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk menjemputnya. Mengapa? Kami ingin mendesak mereka mempromosikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan kami menemui mereka dulu. Mari masuk. Ada apa Subarjo? Karena Jepang telah menyerah, rapat PPKI telah batal. Jadi benar berita itu adanya. Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Kasihan Guntur dari tadi kepanasan. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta, Wigana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka. Baiklah kalau begitu.
Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Maaf Bung Karno, Bung Hatta, kalian bisa lanjutkan di rumah saya ini. Kalian bisa menggunakan ruang makan ini sepuasnya. Terima kasih Maidasan, kami menghargai sikap dan bantuan Anda. Ini demi masa depan rakyat Indonesia. Saya akan memastikan tidak ada intervensi dari pihak Jepang malam ini. Bantuan Anda sangat berarti bagi kami. Saya mohon satu hal, jangan sebut nama saya di dokumen resmi nanti. Saya ingin membantu, tetapi saya harus berhati-hati. Tenang saja Laksamana, kami mengerti. Baik kalau begitu, rumah ini milik Republik Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana isi naskah proklamasi kita? Kami bangsa ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutin Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan seksama dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.45, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah itu? Bagaimana kalau ini ditandatangani dengan seni dan tokoh bangsa? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong engkau ketik naskah ini. Siap, Bu. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Tepat pukul 10 bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di Bung Karno. Setuju. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai